Shalom adik-adik SD Kristen Elim, kita berjumpa kembali dalam renungan kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan pujian Terima Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan merenungkan firman Tuhan, karena itu Tuhan Yesus, tolong agar biarlah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun seluruh siswa-siswi adik-adik SD Kristen Elim yang mendengarkan firman Tuhan, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 1 ayat yang ke-67 sampai dengan 80. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah demikian firman Tuhan yang Kak Daud sudah bacakan kepada kita. Kak Daud harap adik-adik di rumah juga membaca firman Tuhan ini. Nah adik-adik, pada hari kemarin adik-adik sudah mendengarkan tentang bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, bapaknya tidak bisa berbicara, tetapi setelah Yohanes Pembaptis dilahirkan dan ia diberi nama Yohanes, bapaknya bisa berbicara. Nah, itu adalah hasil dari ketaatan Sakaria dan Elisabet. Sekalipun mereka melayani Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan anak. Tetapi melalui kesetiaan dan ketaatannya, Allah mengaruniakan seorang anak, di mana bernama Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi terakhir yang datang sebelum Yesus datang. Ia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik juga ketika belajar, ketika adik-adik belum mendapatkan hasil pembelajaran yang baik, nilai yang baik, jangan pernah berputus asa. Tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan hasil yang terbaik untuk adik-adik. Nah adik-adik, ketika Sakaria mendapatkan seorang anak, ia dengan penuh semangat, penuh gairah, ia dipenuhi dengan Roh Kudus, ia memuji-muji Tuhan. Kenapa Nabi Sakaria memuji-muji Tuhan? Karena Tuhan yang ia layani itu telah melawat umatnya, telah memelihara umatnya, terlebih khusus keluarga Sakaria dan Elisabet. Ya,
Nah, adik-adik juga pasti merasakan pemeliharaan Tuhan. Adik-adik sampai dengan pagi hari ini dan nanti akan sampai bertemu malam kembali. Adik-adik akan merasakan begitu besar pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Sehingga adik-adik juga harus memuji-muji nama Tuhan. Tanpa perlu rasa takut lagi adik-adik memuji-muji nama Tuhan. Kenapa? Karena apa? Kita memuji Tuhan. Kristus sudah menebus dosa kita. Kristus telah mempersatukan hubungan kita dengan Allah. Bahkan Kristus juga sudah menghapus dosa kita. Karena itu dengan kekudusan, dengan kebenaran kita menyembah Dia. Bahkan seumur hidup kita menyembah Tuhan tanpa ada rasa takut. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini biarlah menolong dan memberkati adik-adik yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati agar biarlah firman Tuhan pagi hari ini terus memberikan kekuatan dan semangat. Bahkan kami melihat kuasa dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan menyerahkan seluruh aktivitas adik-adik SD Kristen Elim di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Seluruh guru-guru juga yang mengajar, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.